Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, kembalinya roh jahat. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 11 ayat 24-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus hidup kita adalah hidup yang pasti. Kalau kita bicara kepastian, berarti kita bicara kepastian saat ini dan kepastian yang akan datang. Kepastian saat ini artinya kita akan melewati setiap masalah dengan sukacita. Kita akan hadapi setiap pergumulan dengan kekuatan, dan kita akan melihat kemenangan di balik setiap tantangan. Kepastian yang akan datang artinya meskipun roh jahat mencoba menghambat mujizat, meskipun roh jahat coba memisahkan kita dari Kristus, meskipun roh jahat coba mengalihkan jalan kita supaya kita tidak bisa meraih dan mencapai surga, tetapi Roh Kudus dari Allah akan memberikan kemampuan ilahi kepada kita sehingga kita dapat berjalan terus sampai di rumah Bapa yang kekal. Sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa kita sadari bahwa roh jahatlah yang mengendalikan hidup kita. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu perubahan yang ajaib dan luar biasa terjadi, yaitu roh jahat ditolak keluar dari dalam hidup kita, sehingga roh jahat tidak punya tempat lagi. Karena itu kita dapat hidup dalam kepastian dan kemerdekaan. Tetapi ketika kita hidup dalam kepastian dan kelepasan itulah iblis tidak suka. Karena itu dia akan berusaha kembali masuk dalam hidup kita, dan Alkitab berkata bahwa iblis mundur, tetapi kemudian dia menunggu waktu yang baik untuk dia kembali lagi masuk dalam diri kita. Jika kita pagari hidup kita dengan darah Yesus, dengan firman Tuhan, dengan berjalan dalam kebenaran, maka bagaimanapun kekuatan setan yang coba menyerang kita, dia tidak akan pernah bisa kembali lagi masuk dalam hidup kita, karena ada penjagaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa roh jahat bisa kembali lagi? Yang pertama, karena kita tidak berjaga-jaga. Yesus dengan tegas berkata kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Karena roh memang penurut tetapi daging lemah." Jadi pada saat kita kecewa, kita lemah, saat kita merasa jenuh, saat kita jauh dari Tuhan, pada saat itulah rumah yang sudah rapi itu menjadi rumah yang tidak ada penjaganya. Dalam ayat 25 dijelaskan. Karena itu Yesus menegaskan bahwa kita harus berjaga-jaga. Sebab jika kita tidak berjaga-jaga, iblis akan kembali masuk dalam hidup kita dengan kekuatan jahatnya yang lebih besar lagi. Yang kedua, mengapa roh jahat bisa kembali? Karena kita kosong. Setelah Tuhan pulihkan hidup kita, mungkin betul hidup kita sudah menjadi seperti rumah yang rapi. Tetapi hidup kita bisa kosong. Mengapa kosong? Hidup kita bisa kosong jika tidak kita isi dengan firman Tuhan. Karena firman Allah itu yang mengisi kehidupan kita. Hidup kita bisa kosong jika tidak kita isi dengan doa. Karena doa adalah nafas kekristenan kita. Dan hidup kita kosong
karena kita tidak mengisinya dengan ibadah. Dan yang ketiga, mengapa roh jahat bisa kembali? Karena kita tidak melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita tidak melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan, maka hidup kita akhirnya akan menjadi semakin lemah dan setan dapat kembali menyerang. Tetapi waktu kita melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan, sekecil apapun, maka hal itu akan menjadi pagar yang kuat, sehingga setan tidak akan bisa kembali lagi masuk dalam hidup kita. Karena iblis melihat iman kita semakin kuat dan kita mampu bertahan menghadapi segala tipu daya iblis. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita harus bangkit. Kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan setiap hari, dengan doa dan ucapan syukur setiap hari, sehingga setan tidak punya kuasa lagi atas hidup kita dan kita akan melihat kemenangan yang dahsyat luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Sungguh firman-Mu meneguhkan kami hari ini, dan kami mau berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, di mana kami mau tetap berjaga-jaga dan berdoa di setiap waktu dalam hidup kami. Kami mau mengisi hidup kami dengan firman-Mu setiap hari, sehingga hidup kami penuh Tuhan, hidup kami tidak kosong, sehingga iblis tidak akan kembali dalam hidup kami, karena sudah tidak ada tempat bagi iblis dalam hidup kami. Dan kami juga mau belajar melibatkan diri kami dalam pekerjaan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan sekecil apapun. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami terus berjalan sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Dan secara khusus untuk hari ini, kami mau belajar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat saudaraku. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.